sekarang. Hai Kak Dena, apa kabar? Ya ampun, Mama Ica, apa kabarnya? Aku Aduh, baik. aku kalau ingat kamu selalu ingat pakai sanggul dan kebaya kita. Ding tak tak ding ding tak ding tak tak ding ding tak ding tak tak ding ding tak. Aduh, persis banget itu asli. Asli, beneran. Kangen banget ya rasanya. Seneng deh, seneng ngelihat kamu, aku kangen banget. Kangen banget, gila dulu yang kita hampir setiap minggu ketemu. Asli, apalagi aku rasanya kayak oke, udah nggak pernah ketemu, terus habis gitu Kak Dena Iya. kan dengan segala kesibukannya, terus sekarang di Singapura juga pandemik lagi, ya ampun makin Ya, kita. Untuk bener-bener ada ya. ada apa namanya online beginian ya, Zoom. masih bisa. Iya, Benar. bener banget. Nah, gimana nih di Singapura tuh gimana lagi pandemik begini? Bagaimana sih? Tapi di sana katanya udah enakan banget ya, udah lebih bebas. Banget, alhamdulillah. Tapi kita tuh bener di sini ya ngalamin banget masa PSBB. Wah, Hmm. jadi kalau di sini kan namanya uh, COVID-19 Circuit Breaker, jadi CCB namanya. Nah, itu tuh sebenarnya sama kayak PSBB ya, kalau aku lihat aku baca-baca ya. Jadi pembatasan kegiatan lah, kegiatan masyarakat. Kita tuh ngalamin pas lagi PSBB-nya Singapura, itu bener-bener ngalamin ngelihat Singapura itu kayak bener-bener kota yang bener-bener nggak ada kegiatan. Jadi bener-bener kalau kamu pergi ke jalan, ke Orchard tuh bener-bener is not like Orchard that you used to know. Nggak ada orang di jalanan. Kalaupun ada orang satu dua, itu pun semuanya pada maskeran segala macam. Jalan raya pun sepi banget. Uh, restoran gitu-gitu semua tutup, tempat perbelanjaan tutup, kantor tutup, Kayak kota cuma zombie ya, kayak kayak yang di film-film. iya, iya. Jadi itu tuh udah bener-bener kita lewatin selama sekian bulan. Terus masuk ke fase 1 kan, sama fase satunya juga mirip kayak di Indonesia. Fase 2, sekarang ini kita ada di fase 2, dan syukurnya sebentar lagi kita sudah kemarin dengar pernyataan dari pemerintah Singapura, kita mau masuk fase 3 dalam beberapa minggu ke depan. Jadi fase 3 itu, di fase 2 ini kita udah boleh kayak olahraga bersama gitu, di luar, outdoor tuh udah boleh. Dengan Terus jaga jarak. sekolah udah buka. Dengan jaga jarak, dengan pembatasan jumlah. Iya, mungkin karena emang nurut, orang-orangnya juga mungkin orang-orangnya nggak terlalu banyak kali yang mesti diatur, dan semuanya nurut, jadi lebih cepet kali ya masuk fase 1, sekarang fase 2. Ya, sirik deh. Iya, ya namanya kan negaranya negara kecil juga, jadi lebih gampang dikontrolnya juga pastilah gitu ya. Dan memang di sini karena negaranya juga nggak terlalu besar, jadi dan semuanya memang peraturannya memang jelas gitu ya. Maksudnya nggak pakai masker benar-benar akan didenda, dendanya tuh denda duit gitu. Terus kalau misalnya kemarin iya, dan di jalan-jalan itu benar-benar ada gitu officer-officer yang memang khusus buat ngeliatin itu. Terus kayak kemarin tuh yang banyak banget kejadian, kan pemerintah Singapura bilang nggak boleh lebih dari 5 orang. Jadi kalau bertamu ke rumah orang di fase 2 ini nggak boleh lebih dari 5 orang. Itu. Jadi ada, iya, jadi ketahuan ada beberapa orang yang bikin kayak house gathering gitu, 8 orang, 7 orang, itu bener-bener dipanggil. Pemerintahnya bener-bener ketahuan, dan bukan cuma itu, orang-orang yang ngumpul-ngumpul kayak di bawahnya HDB itu ya, mereka suka ngumpul-ngumpul gitu kan, tetap kan peraturannya 5 orang, lebih dari, dan ada jam malam kan, lebih dari 5 orang langsung dipanggil, benar-benar semuanya kena sanksi. Jadi emang ketat banget. Emang tega, emang ketat, tapi emang that's for ini ya, buat kebaikan ya. Kebaikan bersama, betul. Betul juga ya, lebih cepat, jadi nggak terlalu lama untuk perekonomiannya sampai harus tutup lama-lama dan segala macam, jadi nggak terlalu terseret-seret gitu kayaknya ya. Iya banget. Bener-bener deh, tapi ya, aku lihat Kak Dena ini, walaupun sekarang mesti di Singapura, pandemi dan segala macam, tapi tidak menghalangi untuk seorang Denada itu berkreasi. Kreativitas itu ada aja gitu.
Terus sekarang yang terbaru tadi nih ya, mohon maaf, aku tuh baru kelar dikerjain sih, dikasih sehat dengan berzumba-zumba. Dia nanya loh, mau berapa lama? 40 menit, apa sejam? Kita langsung gini, oke. Karena sekarang ternyata Kak Dena itu udah dapat sertifikasi instruktur Zumba, ya kan? Bener kan Kak Dena? Betul. Itu kayak benar banget. Aplikasinya tuh buat apa, yang kayak gimana? Ngambilnya tuh gimana? Coba deh, kita tuh penasaran gitu. Ya sebenarnya sih aku karena emang senang olahraganya. Aku seneng olahraga Zumba dari dulu. Kan maksudnya ya kamu tau lah, aku kan apapun yang berbau dance, berbau olahraga, terus yang jra gitu kan, aku kan seneng gitu. Dan emang musik juga. Kalau olahraga Zumba itu kan kelasnya pasti kan 3 hal kan, musik, dance, sama olahraga itu kan pasti gitu. Jadi aku emang dari mulai bertahun-tahun dulu emang udah senang olahraga Zumba gitu. Dan pada saat pertama kali mulai pandemi, masuk itu kasus pertama di Singapura bulan Januari ya. Kita di sini duluan, Januari. Duluan ya? Iya ya, kita Maret. Iya benar-benar. Iya, di sini tuh akhir Januari udah masuk kasus pertama. Aku langsung memutuskan untuk, wah nggak bisa nih. Aku berarti sementara ini tidak boleh ninggalin Aisyah dulu. Aku kan fokusnya pasti prioritasnya itu kan. Karena dia pada saat itu masih ngejalanin kemo, dan kondisinya orang ngejalanin kemo itu kan masih sangat amat ya begini banget gitu. Segala macam ya. Iya. Nah, karena daya imun tubuhnya dia yang memang cenderung lebih lemah karena dia menjalankan kemo, aku lebih harus menjaga dia hati-hati dengan keadaan situasi pandemi kan. Jadi aku mutusin udah aku nggak mau ke Indonesia dulu. Jadi aku di sini, kamu bayangin aku ya, dari mulai aku tuh dulu bolak-balik, tiba-tiba aku di Singapura nggak ngapa-ngapain. Iya benar-benar. Nggak kerja, nggak ngapa-ngapain gitu. Dan aku berminggu-minggu tuh kayak yang setiap hari bangun terus like I don't have anything to do today gitu. Sampai ya iyalah aku jagain Aisyah, itu normal lah prioritas. Cuma maksudnya kan biasanya aku selalu bekerja gitu. Ya. Dan akhirnya aku mikir, wah ini nggak bisa nih kayak begini nih. Aku mesti ngejalanin sesuatu, mesti aku kerjain sesuatu. Nggak boleh aku biarin ini lewat dan aku nggak dapet apa-apa dari waktu ini. Akhirnya aku coba cari passion aku, apa yang aku kepengen lama lakuin, tapi aku nggak pernah punya waktu. Nah, untuk jadi instruktur Zumba itu kan masih ikut training. Ya. Dan aku udah lama banget kepengen ambil sertifikasi instruktur Zumba, tapi nggak pernah punya waktu. Kalau di Indonesia, aduh mana sempat ada waktunya kan? Iya, kerja. Inilah itulah. Aku lihatlah Google, ternyata sekarang ini kita udah bisa ngikutin training untuk jadi instruktur Zumba itu secara benar. Dan sekarang itu untuk ngambil training untuk jadi instruktur Zumba itu sekarang udah bisa melalui virtual. Jadi bisa live streaming. Jadi aku seneng banget. Aku langsung googling, aku langsung cari kelas, dapet kelasnya, dan waktu itu guru aku itu di Indonesia. Aku ada di sini, kita ngambilnya kelasnya secara virtual, dan seharian dari pagi sampai malam itu praktek teori, bener-bener sampai akhirnya malam itu aku certified menjadi seorang Zumba instructor dan aku happy banget. Dan aku benar-benar menjadikan itu sebagai apa ya? Aku selalu bilang my side hustle. Jadi itu tuh kayak pekerjaan tambahan dan sampingan aku. Aku benar-benar mengajar dan I make money out of it. Aku bekerja sebagai seorang instruktur Zumba dan aku mendapatkan penghasilan dari itu. Dan aku benar-benar bisa sangat amat bilang bahwa ini adalah pekerjaan tambahan dan pekerjaan sampinganku yang cukup menghasilkan. Maksudnya di masa pandemi seperti ini aku nggak bisa kerja, aku nggak bisa pulang ke Indonesia, aku nggak bisa mengharapkan pemasukan of course sebagaimana dulu sebelum pandemi gitu. Dan ternyata dengan adanya sertifikasiku sebagai instruktur Zumba,
aku bisa ngajar kelas-kelas virtual. Beberapa kali aku ngajar kelas virtual Zumba untuk beberapa perusahaan di Indonesia secara virtual. Aku kemarin sempat ngajar juga kelas Zumba di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura. Dan ya itu aku seneng dan aku happy banget bahwa aku finally bisa fulfill one of my bucket list aku. Salah satu ini bucket list aku kayaknya banget. Kayak ngerjain sesuatu yang emang Kak Dena suka juga. Kayak dari dulu kepengen gak sempet-sempet, kali ini akhirnya ada waktunya. Dan ternyata make money juga ya Kak Dena ya. Lumayan lah ya untuk nyambung-nyambung di sana dan segala macam. Banget ya, walaupun yalah ya sudah, maksudnya kita nggak mau bilang maksudnya kayak tapi kan itu kan nggak kayak penghasilan sebagai seorang penyanyi, entertainer. Aku mau bilang juga kayak itu keren banget seorang kamu gitu, seorang Denada kita gitu kan pekerja seni dan segala macam yang udah kebiasaan di TV atau off air mungkin untuk mau mencari talenta gue apa ya yang lain yang bisa dikulik gitu ya, untuk mau mencari yang lain. Bukan ngomong kalau instruktur Zumba itu nggak lebih oke dari public figure ya, nggak juga. Cuman kan pasti ada bukan ego sih, apa ya, pride yang mesti bukan pride juga sih, apa ya, ya setidaknya pasti menghasilkannya kan nggak sebesar yang biasa kita kerjain. Betul. Istilahnya duitnya nggak kayak duitnya nyanyi. Ya iyalah gitu kan. Tapi still income. Betul. Orang mau loh, kebanyakan kan aduh nggak mau nih dia cari duit segini-segini. Biasanya dapatnya yang segini-segini, maunya yang segitu aja gitu kan. Tapi untuk mau menyesuaikan diri sama keadaan terus dan enjoy it so much karena kakak suka banget juga, itu keren banget. Itu kayak bener-bener inspiratif banget karena banyak banget yang jadi nggak mau ngapa-ngapain kalau nggak dapetin yang biasa didapetin, tau nggak Kak? Beneran. Itulah ya, kami nih perempuan-perempuan Batak ya, ya kan? Kalau kita perempuan-perempuan Batak ini, kita ini semua fighter kita ini. Betul. Kita mau berjuang dan apa ya, aku sekarang nggak cuma aku kok, semua teman-teman kita. Even kamu juga nggak stuck hanya stuck memikirkan pekerjaanmu sebagai seorang entertainer. Kamu bikin bisnis apa tuh yang di depan itu tuh? Ada sih dong, masuk satu. Nah, ya kan? Nah, kan? Kamu bikin produk ini, produk itu yang tidak melulu fokus sama pekerjaanmu sebagai seorang entertainer yang memang sudah mapan, sebagai seorang penyanyi sudah mapan gitu. Tapi kan ya dengan keadaan seperti ini semua orang harus berjuang dan semua orang harus cari cara. Ada teman-teman kita yang lain yang mungkin jagonya di kuliner sehingga mereka bikin usaha bisnis kuliner, masak di rumah, ya kan? Kita tahu beberapa teman kita masak sendiri. Iya benar. Tapi banyak juga yang tahu bisa tapi nggak mau gitu. Jadi kita ini Kak Dena dan yang lain-lain juga banyak yang banting setir. Jadi jualan roti lah, jualan cupang lah, segala macam mau gitu. Itu salut banget sih. Karena emang sebenarnya mau nggak mau ya, emang harus jalan kemana-mana untuk terus melanjutkan itu kan. Gitu. Benar. Betul. Harus. Jadi ngajarnya tuh ngajar siapa aja sih? Tadi sempat dibilang ngajar di KBRI Singapura juga. Itu ngajarnya langsung ketemu muka begitu. Kalau di kedutaan KBRI ya, Kedutaan Besar Republik Indonesia yang ada di Singapura, kemarin aku ngajar tatap muka. Tapi memang karena kita udah di fase 2 di Singapura itu sudah dibolehkan. Tapi benar-benar kita ngikutin banget protokol kesehatan dari Kementerian Kesehatan Singapura. Jadi di sini tuh ada peraturan groups of 5. Jadi per grup tuh isinya 5 orang. Itu batasannya seperti itu. Ya, jadi pokoknya grup orang itu harus ada 5 maksimal. Jadi nggak boleh lebih dari 5. Terus kita datang ke situ semua harus pakai masker. Pada saat kita melakukan olahraganya, maskernya boleh dilepas. Tapi begitu selesai lagi, harus dipakai maskernya lagi. Terus ada physical distancing. Jadi jarak antara satu orang dengan orang yang lainnya itu benar-benar harus ditentukan. Semuanya kita ikutin banget. Tapi sekarang ini udah mau masuk fase 3. Kayaknya udah ada kelonggaran-kelonggaran lagi yang aku belum terlalu paham apa. Tapi
udah banyak kayak teman-temanku di sini yang instruktur Zumba udah pada seneng banget karena mulai bisa melakukan olahraga Zumba, sesi-sesi olahraga Zumba yang lebih dilonggarkan lagi aturan. Iya, iya. Mungkin orangnya bisa ditambahin kali ya. Mungkin ya. Ya mungkin kayaknya gitu. Aduh, tapi ini pandemi ini bener-bener bener-bener deh. Sebenarnya kalau Zumba enakan rame-rame ya, the more the merrier kan, kayak wah. Kalau Zumba tuh kayaknya kan hanya tuh setengah gitu. Tapi nggak apa-apa lah. Yang penting tetap bisa berkeringat, sehat terus ya. Bener. Terus Iya, tapi kalau ngelakuin Zumba live streaming ya sekarang ini, karena kita kan semuanya kelas Zumba itu banyak yang live streaming sekarang ini. Online. Serunya, iya online. Serunya karena virtual ya. Jadi kadang-kadang aku nih di Singapura, aku bisa ikut kelasnya instruktur orang Amerika. Bisa kayak gitu kan, karena kita live streaming. Dan yang ikut tuh ada dari berbagai macam negara. Jadi nanti tiba-tiba ada yang dari India, dan semua ngumpul di satu Zoom itu ada sekian ratus orang, semuanya dari mana, dari itu seru juga sih. Jadi kita kayak ngeliat orang dari berbagai negara ngumpul di situ dan semuanya Zumba. Tapi kalau Kak Dena juga buka kelas online buat ngajar? Buka juga. Aku buka juga kelas online buat ngajar. Cuma memang mana registrasinya? Daftarnya kemana? Kalau mau, iya, biasanya sih aku selalu pengumumannya tuh selalu di Instagram aku. Jadi kalau misalnya mau ada kelas virtual atau kelas online, itu aku selalu taruh di Instagram. Tapi bisa juga ngeliat di zumba.dance. Karena di situ nggak cuma aku, ada banyak banget instruktur lainnya dari Indonesia maupun dari seluruh dunia. Kayak 1 jam tuh bisa ada kali 10 sampai belasan instruktur dari Jepang, dari Amerika, seru deh pokoknya. Tinggal ngikut, mau ngikut yang mana gitu. Oh iya, terus jadi bisa pilih-pilih ya. Tapi dari semua instruktur dari seluruh dunia itu, ada yang kakak paling favoritin nggak? Bisa teridentified nggak? Misalnya kalau dari Jepang, itu mah lembut-lembut gitu zumbanya gitu, atau nggak juga? Enggak, ternyata ya, aku juga baru tahu. Maksudnya walaupun memang olahraga Zumba itu kan kebanyakan kan kita taunya musiknya musik Latin gitu kan ya, musiknya banyak musik Latin. Terus foundernya namanya Beto Perez gitu. Jadi kita suka mikir kadang-kadang, oh ini pasti yang jago-jago pasti orang Amerika Latin gitu-gitu kan, orang Latin, orang Amerika gitu ya. Ternyata aku tuh ikut kelas, ya kan ya gitu-gitu, udah gitu mana, wah badannya juga asik-asik banget kan. Kemarin aku tuh ikut kelas-kelas, jadi kayak ada Zumba instructor, ada yang dari Singapura, aku pernah ikut, yang dari Indonesia keren-keren banget. Dan Indonesia tuh salah satu negara dengan pencinta Zumba, salah satu yang besar banget. Marketnya olahraga Zumba tuh di Indonesia besar banget, pencintanya tuh banyak banget. Terus ada dari Filipina, jago-jago banget. Jadi bener-bener olahraga Zumba ini, kalau seingat aku nggak salah ya, sudah dilakukan di lebih dari 180 negara di dunia. 180 negara mana aja sih ya 180 ya, aku nggak lolos. Aduh, udah. Ya ampun, keren banget sih. Aku tuh nggak kebayang ya kalau disuruh jadi instruktur Zumba, bukan nggak suka. Cuman aku tuh koordinasi tangan dan mata suka nggak kompak, terus otaknya suka lemot ngafalin. Aku tadi ngikutin aku udah mau nangis. Aku kalau udah bisa ini sih aku mau deh kalau emang beginian bisa, aku kayaknya udah jadi Agnes mau dari kemarin. Asli deh, bener deh. Enak. Kan ini berarti udah dari Januari nggak bolak-balik Jakarta Singapura sama sekali enggak ya? Berarti fokus buat pesawat aja di sana, menghindari ini ya. Oh, karena nggak bisa, orang Indonesia nggak boleh masuk juga ya ke sana ya, Kak? Bisa, sekarang ini apalagi kemarin dengan adanya Ibu Menteri Luar Negeri Indonesia datang ke Singapura, terus akhirnya adalah kesepakatan yang dibuat di mana perjalanan bisnis dan perjalanan esensial antara Indonesia dan Singapura tuh diatur. Jadi udah bisa. Cuma kesulitannya adalah
panjang banget prosesnya. Kalau misalnya aku keluar nih dari Singapura, begitu aku mau masuk lagi, prosesnya itu panjang banget. Harus apply dulu, harus ini, harus itu. Dan sebenarnya yang menjadi permasalahan utamanya adalah satu, aku nggak bisa tinggalin Aisyah. Terus kalau aku tinggalin Aisyah, nanti Aisyah piye? Iya benar. Di sini siapa yang jagain? Jadi aku semenjak masa pandemi ini, mulai dari bulan Maret, begitu aku lihat, oh nih kayaknya nih nggak akan selesai nih pandemi dalam waktu berapa minggu ke depan, ini kan masih panjang nih. Aku memutuskan sewa mobil. Jadi kenapa sewa mobil? Karena aku menghindari Aisyah itu harus naik. Kita kan sebelumnya naik taksi online, naik taksi kalau harus cek rumah sakit segala macam. Tapi kan dengan adanya situasi pandemi seperti ini, salah satu cara kita untuk meminimalisir segala kemungkinan-kemungkinan yang kita nggak mau adalah dengan membatasi banget harus interaksi atau ke tempat umum terlalu banyak kan gitu. Jadi salah satunya kita sewa mobil. Jadi kemana-mana Aisyah sekarang aku setirin. Aku setirin kemanapun, aku ke rumah sakit, harus jadwal dokter, harus check up, harus kakak banget ya. Iya, jadi aku nggak mungkin. Dan kayak misalnya nih obat habis gitu kan, biar gimana pun kan kita mesti ke rumah sakit bolak-balik. Tapi biar gimana pun kan rumah sakit salah satu tempat yang juga beresiko kan gitu. Jadi aku bener-bener ngejagainnya sampai ke situ banget. Jadi aku merasa nggak apa-apa deh gitu. Walaupun memang there are prices I have to pay. Aku nggak bisa kerja, aku tidak, of course aku jadi penghasilan pasti udah hampir nggak ada selama sekian bulan ini. Jadi itu memang adalah risikonya gitu. Tapi menurut aku prioritasnya jelas kan. Gitu. Prioritasnya adalah anak aku sekarang di sini butuh aku dan memang cuma adanya aku gitu. Nggak bisa ngarepin sama siapapun yang lain. Emang only me. Jadi ya harus dilakukan. Gitu. Banget itu. Tapi sekarang kondisi Aisyah gimana sih? Dia update terbarunya sekarang. Karena kan kayaknya tadi pas dia ada muncul happy gitu, segar anaknya. Gimana sekarang?